Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para asatidzah, para penjaj, para sesepuh, bapak-bapak, hadirin hadirat jamaah majelis taklim Masjid Jami Al-Inabah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patut kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan kepada kita selaku hamba yang beriman, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin, Allahumma amin. Jamaah sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali kajian kitab Safwatut Tabazir. Melanjutkan bacaan kita masih pada halaman 133, yaitu pada ayat yang ke-206, ya, ayat yang ke-206 dari surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadhathu al-'izzatu bil ismi, ay idza wu'ida hadzal fajir wa dzakira wa qila lahu inzi' an qawlika wa fi'lika al-qabih hamalathu al-anfa wa hamiyatul jahiliyyati 'ala al-fi'li bil ismi wa takabburi an qabul al-haqqi fa adraqa fil ifsadi wa am'ana fil 'inadi fa hasbuhu jahannam wa la bi'sal mihad, ay yakfihi an takuna lahu jahannama firashan wa mihadan wa bi'sa hadzal firash wal mihad. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله
هذا هو النوع الثاني وهو الأخيار الأبرار. فبعد أن ذكر تعالى صفات المنافقين الذميمة أتبعه بذكر صفات المؤمنين الحميدة والمعنى. ومن الناس فريق من أهل الخير والصلاح باع نفسه لله طلبا لمرضاته ورغبة في ثوابه لا يتحرى بعمله إلا وجه الله. والله رؤوف بالعباد أي عظيم الرحمة بالعباد يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ولا يعجل العقوبة لمن أصابه. ثم أمر تعالى المؤمنين بالانقياد لحكمه والاستسلام لأمره والدخول في الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه. فقال والله أعلم. Pada ayat yang ke-206 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahu, dan apabila qila dikatakan lahu kepadanya, kepada siapa ini? Kepada orang-orang munafik, ya, pada orang-orang munafik yang selalu, ya, ucapannya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di hatinya, ya. Apa dikatakan kepada orang munafik? Ittaqillaha, ya, bertakwalah kepada Allah, atau takutlah kepada Allah, ya. Diperintah takwa. Itu kan pengertian takwa banyak, ya, yang memberikan pengertian takwa itu kan yang selama ini kita tahu, ya, adalah imtithalul awamiri wajtinabun nawahi, ya. Apa itu al-imtithalul awamir? Takwa itu melaksanakan atau mengerjakan segala perintah-perintahnya, ya, wajtinabun nawahi, ya, dan menjauhi larangan-larangannya, ya. Ada lagi yang memberikan pengertian takwa itu adalah apa? Ya, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, ya, beliau memberikan penjelasan takwa itu adalah khauful jalil, ya. Yang namanya takwa itu adalah hanya takut kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wal amalu bima fit tanzil, ya. Yang namanya takwa itu, ya, mengerjakan atau melaksanakan segala sesuatu perintah, ya, berarti ini perintah Allah dan juga perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bima fit tanzil, ya, sesuai dengan apa yang Allah turunkan, sesuai dengan apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Allah jelaskan bagaimana hukum seorang penzina, ya kan? Itu sudah tegas Allah katakan az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, ya. Az-zaniyatu waz-zani, para penzina, ya, perempuan, ya, waz-zani, dan penzina laki-laki. Coba, ya, kita lihat kenapa Allah kok memulai penzina itu dengan menyebutkan perempuan dulu, az-zaniyatu, ya. Kenapa? Di sini para ahli tafsir mengatakan, ya, biasanya, ya, perbuatan zina itu, ya, yang mengawalinya biasanya dari pihak mana? Perempuan. Perempuan kan? Meskipun nggak semuanya, banyak laki juga zaman sekarang yang mulai zina, ya. Tuh. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutin apa ya? Perempuan dulu, ya.
Ya, sebagai contoh dah zaman Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, ketika zaman itu saat Nabi Allah Yusuf kita kenal Nabi yang apa ya? Ganteng, tampan, ya, rupawan, tuh, ya. Zulaikha seorang wanita yang apa ya? Cantik, apalagi kaya, ya, punya jabatan, ya, itu. Nah sekarang kalau ada orang laki ganteng, ya, perempuan mana yang nggak demen, ya. Sekarang kalau ada wanita cantik, laki-laki mana yang nggak demen, ya kan? Pastilah, ya. Memang Allah sudah katakan, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, Allah Subhanahu wa taala memang sudah menghiasi, ya, yang namanya manusia itu kaum, ya, Bani Adam itu ada kecenderungan kepada siapa? Syahwat, ya, ada keinginan kepada seorang siapa? Perempuan, ya. Tapi kita lihat saat peristiwa terjadinya kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan di dalam Al-Qur'an, ya, siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Ya, apakah Nabi Yusuf atau Zulaikha? Siapa yang lebih dulu jatuh cinta? Zulaikha. Ya, apa ayatnya? Dalam Al-Qur'an Allah katakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Ya. Walaqad hammat bihi, ya, dan sungguh siapa itu? Siti Zulaikha sudah jatuh cinta sama siapa? Yusuf alaihissalam. Wa hamma biha, ya, dan Nabi Yusuf juga sudah jatuh cinta kepada siapa? Pada Zulaikha. Ya, tuh. Tapi di sini Allah katakan laula ra'a burhana rabbi. Ya, seandainya kalau tidak ada, ya, yang namanya, ya, burhan, petunjuk, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Pasti sudah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu dikisahkan, ya, itu kan kisahnya kisah yang paling enak dalam Al-Qur'an itu kisah Nabi Yusuf, ya. Ya, ceritanya enak nyambung. Ya, itu dalam Al-Qur'an Allah katakan wa ghallaqatil abwab wa qalat hal talak. Ya, wa ghallaqatil abwab, pintu dari apa itu? Kunci-kunci semua. Sama siapa ya? Sama Siti Zulaikha. Sekarang saya tanya kamu, kalau berduaan di dalam kamar sama perempuan cantik, pintu dikunci, kira-kira ngapain kamu? Tidur. Betul, tidur pula. Ya, nggak mungkin. Ya, tidur, kalau tidur mungkin kalau kayak kakek sih kalau tidur, ya, kayak kakek itu. Ya, atau berduaan namanya, ya, satunya pemuda ganteng, yang satunya nenek, bisa jadi tidur gitu, ya. Ya, tapi di situ kan, ya, kita lihat Nabi Yusuf ganteng, Siti Zulaikha cantik, ya, kayaknya nggak mungkin lah kalau nggak ada rasa apa-apa kan gitu, ya. Itu Al-Qur'an sudah katakan, ya, wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, pintu udah terkunci, haytalak, mau apaan lagi gitu. Ya, coba kalau kita tuh di dalam kamar berduaan pintu dikunci, tuh perempuan ngomong gitu, hai talak, mau apaan bang? Kira-kira apa nih? Ya, rasem. Ya, tuh. Ya. Nah ini, ya, hukum-hukum ataupun kisah yang ada di dalam Al-Qur'an ini, ya, semua tuh udah diapain? Udah dijelasin. Ya, kalau kita mengaku orang-orang yang bertakwa, disuruh wal amalu bima fit tanzil. Ya, tuh. Jadi kita beramal sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, setelah kita ada rasa takwa kepada Allah, ya, mengamalkan apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah,
Lalu apa Sayyidina Ali bilang? Wal isti'dadu liyaumir rahil. Ya. Nah, kalau kita mengaku orang yang bertakwa, kata Sayyidina Ali, kita harus punya apa? Isti'dad. Apa itu isti'dad? Persiapan. Ya. Untuk apa? Liyaumir rahil. Ya, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kamu nih anak-anak santriwan santriwati, kalau pengen menghadapi ujian, kira-kira apa yang kalian harus siapkan? Aja. Ya. Belajar. Enggak ada orang kalau mau menghadapi ujian, itu ujian di sekolah baru. Ya. Belum ujian di akhirat nanti. Ya. Kalau ujian di dunia sih di sekolah kita bisa nyontek kali ya. Bisa gak? Bisa. Tapi nanti ujian di akhirat bisa kita nyontek? Bisa. Kita mau nanya siapa? Ya kan? Kita ditanya sama malaikat, ya. Bulan kamu tanggal sekian berduaan tuh ngapain di sana? Lalu gue tanya yang gue ajak kemarin itu siapa ya? Lupa, nggak ada yang lupa. Ya, kenapa? Karena kan nanti di yaum kiamah itu di padang mahsyar itu yaum hisab, saat Allah mempertanyakan semua amal-amal perbuatan manusia itu, yang tadi tugasnya ngomong waktu di dunia, Allah apain tuh di akhirat? Allah kunci itu mulutnya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jangan yaf'alun ya, yang diganti-ganti. Ya, betul. Mulut mereka udah dikunci, nggak bakal bisa. Ya, dia mau berbohong apapun pasti ketahuan. Kenapa? Karena bukan hanya tuh anggota yang tadi nggak ngomong jadi bisa ngomong. Di situ kita ada CCTV-nya. Ya, CCTV buatan Allah lebih hebat daripada CCTV buatan manusia. Ya, kalau CCTV buatan manusia bisa kita tutupin tuh kamera, nggak kelihatan kita lagi ngapain juga. Ya, tapi kalau CCTV buatan Allah Subhanahu Wa Taala, di mana aja kita ngumpet pasti apa? Tahuan. Ya, coba kalau CCTV Allah bisa kita mainin, bisa kita kelabuhin. Kita bisa lari dari apa? Dari kematian kan gitu. Ya kan? Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tuh, ya, qul innal mauta tafirruna. Seandainya kamu itu lari dari apa? Dari kematian, pasti kematian itu bakal ngapain? Kamu jumpai. Bahkan Allah katakan walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, sekalipun kalian berada dalam suatu benteng yang apa? Yang sangat kokoh, ya, yang sangat kuat, ya. Benteng kokoh udah gitu gelap. Ya, Allah masih bisa melihat. Ya. Tapi kalau CCTV buatan manusia nggak ada cahaya, bisa ngerekam? Nggak bisa. Ya, jangan jauh-jauh, kita tutupinnya pakai ini deh. Kita tutupin kameranya. Udah nggak kelihatan apa-apaan. Ya. Kenapa? Karena itu CCTV buatan siapa? Buatan manusia. Ya. Jadi perlu yang namanya kita isti'dad liyaumi ar-rahil. Ya, apa itu? Persiapan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan kita mau ngadepin apa-apa tanpa persiapan. Ya, nah orang mau perang contohnya nggak bawa senjata apa-apa, ya, dia pasti bakal mati apa? Mati konyol. Ya, nah orang mau perang ngadepin musuh nggak bawa apa-apaan, ya, lo mau perang kok nggak bawa apa-apaan, aku mah tawakal aja. Ya, tawakal bukan di situ tempatnya, ya. Kita tawakal itu setelah kita ngapain? Ikhtiar, ya, ikhtiar, doa, baru apa ya? Baru kita tawakal. Jangan kita tawakal duluan, ya, itu salah, ya, tuh. Makanya, ya, salah seorang sahabat mengatakan, ya, itu dalam sebuah ucapan,
ya, idza arabta bu'das safar, ya, kalau kamu tahu jarak perjalanan yang akan kamu tempuh itu jauh, ista'adda, ya, maka dia harus ngapain? Siap-siap, ya. Betul. Kenapa? Karena orang dalam perjalanan itu pasti ada apanya? Ada aja sesuatu cobaan ataupun ya hambatan yang bakal diapain? Dihadapi. Ya, itu pengertian takwa yang diberikan oleh siapa? Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, gitu. Nah, ketika orang-orang munafik dikatakan takwalah atau takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang dia lakukan? Akhadhatul 'izzah bil ismi. Ya. Justru ngapain tuh deh? Akhadhatul 'izzah bil ismi, ya. Timbul kesombongannya, ya, keangkuhannya, ya, untuk melakukan apa? Perbuatan dosa. Tuh. Ya, jadi kayak orang ngeledek, ya kan? Orang ngeledek gimana sih? Contohnya saya ajak kamu, ayo adik-adik pesantren, ya, ayo nanti kita ngaji malam Rabu, malam Kamis, malam Sabtu, ya kan? Kamu bilang apa? Ngaji, udah pinter, kan gitu, udah hebat. Kita apaan sih yang diajarin? Udah pernah baca, kan gitu. Itu namanya kan apa? Sombong, ya. Gak boleh kita merasa apa ya? Pinter, ya. Yang namanya orang belajar itu, ya, nggak boleh kita katakan kita itu udah apa ya? Udah tahu, ya. Orang semakin dia pinter, semakin dia apa? Ya, sungguh-sungguh dalam belajar, ya. Gitu. Kita jangan bilang udah belajar fikih, paling babu thaharah lagi, ya kan? Ya, belajar apaan? Tafsir, paling awalnya surah Al-Fatihah, habis itu Al-Baqarah. Emang surahnya emang kayak gitu, ya kan? Tapi kan tafsir itu kan banyak, ya. Kitab tafsir itu ada berapa kitab tafsir yang berkembang ataupun beredar di kita, ya. Nah, yang biasa kita baca kan tafsir itu tafsir Jalalain aja, ya. Tafsir yang paling gampang tuh tafsir Jalalain, ya, yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Imam Jalaluddin Al-Mahalli, dua jalal, makanya namakan Jalalain, ya. Satu Suyuti, satu lagi Mahalli. Tuh, jadi paling gampang tuh, ya, Alif Lam Mim, ya, Allahu a'lamu bimuradi, kan gitu. Zalikal kitab ay hadzal kitab, ya, Al-Qur'an la raiba fihi ay la syakka fihi. Kan itu paling gampang kan? Ya, itu sering kita baca itu. Ya, tapi kalau kita belajar tafsir yang lain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Al-Maraghi, ada tafsir Al-Qurtubi, ada tafsir apa lagi itu? Ya, Munir, ada tafsir yang kita baca Safwatut Tafasir, ada tafsir Al-Wasit, ada tafsir fi Zilalul Quran. Itu banyak tafsir, Pak. Ya. Saya yakin itu belum kita belum kita baca semua. Jangan kita baca, ada kita pegang ya udah benar tuh bukunya. Iya, apalagi kita pelajari, ya. Kita kalau belajar dari mana aja tuh, meskipun tuh ilmu pernah kita dengar dari guru kita yang lain, udah tetap kita nggak saya. Kita bilang untuk menambah kedalaman pemahaman saya, gitu aja udah. Ya, karena kan setiap guru juga meskipun dia mengajarkan kitab yang sama, itu kan kemasannya lain-lain, ya kan? Lain-lain kemasannya itu, ya. Itu bagaimana kamu merasa tertarik dengan kemasan yang siapa guru kamu ajarkan, ya kan? Itu kan masing-masing kamu yang akan memilah dan memilihnya, ya, gitu. Nah, ini orang-orang munafik, ya, ketika dia disuruh untuk bertakwa, takut kepada Allah, justru timbul kesombongan dia untuk melakukan perbuatan apa? Dosa, ya. Ai iza wa'ida hadzal fajir, ya, apabila, ya, dinasehatin, ya, hadzal fajir, orang jahat ini nih, orang munafik jahat enggak? Jahat, ya. Bahkan, ya, Syekh Yusuf Al-Qardawi bilang, ya, al-munafik asyaddu minal yahud, ya. Orang munafik itu lebih berbahaya dari siapa? Yahudi. Kenapa? Karena kalau orang Yahudi jelaskan agama mereka bukan Islam, ya.
Tapi kebanyakan ya orang-orang yang munafik itu dia mengaku apa ya? Islam. Ya, dia mengaku amanna billah. Ya, kami beriman kepada Allah wa uhibbu dinul Islam dan aku cinta kepada agama Islam. Mulutnya ngomong, tapi hatinya belum tentu. Ya, itu orang munafik Pak lebih jahat daripada orang Yahudi. Ya, kenapa? Ibarat istilah peribahasa, orang munafik itu siapa? Musuh dalam selimut. Ya, biasanya kalau dalam selimut kan enak, ya kan, buat ngangetin kan gitu. Ternyata dia musuh kita. Coba kita nggak bisa bayangin, ya, ketika kita tidur satu selimut, tahu-tahu kita bersama siapa? Musuh kita. Coba apa yang terjadi? Ya, nggak bisa kita bayangin. Saat kita satu kasur, satu selimut dengan orang yang menjadi rival kita, orang yang menjadi lawan kita, ya, orang yang menjadi musuh kita, betapa tidak enaknya itu, ya. Tapi itu sulit kita ketahui kenapa? Ya, ini orang munafik, tuh, ya. Baik. Wadzakir, dan diingatkan, ya. Wa qila lahu, dikatakan kepadanya, inzi an qaulika, ya, cabutlah, ya, dari omongan kamu itu, wa fi'alika al-qabih, perbuatanmu yang buruk itu, ya. Artinya kamu jangan hanya sekedar ngomong di mulut doang, ya, tapi di hati kamu berbeda. Jangan sampai kayak gitu. Itu dia nasihatin kepada orang-orang munafik, ya. Justru yang terjadi apa? Hamalatul anifa, ya, justru timbul kesombongan, wa hamiyatul jahiliyah, ya, ketakaburan orang-orang jahiliyah alal fi'li bil ismi, ya, untuk melakukan suatu perbuatan dosa, wat takabbur, dan sangat arogan, ya. Takabur itu bisa kita artikan sombong atau arogan, ya, itu. An qabuli al-haq, ya, untuk menerima sesuatu yang apa? Yang hak, ya, untuk menerima sesuatu yang benar atau sesuatu yang baik, ya. Fa adraqa fil ifsadi, ya, wa am'ana fil inad. Mereka tuh orang-orang munafik telah tenggelam, ya, dari perbuatan yang tidak baik, ya, atau dari perbuatan yang sangat jahat. Tuh, ya. Jadi orang-orang munafik itu, ya, sesungguhnya mereka tidak ingin apa namanya, ya, kebaikan sedikit pun yang mau mereka terima, ya. Nah, kalau mereka menolak, ya, segala bentuk kebaikan-kebaikan yang ada, berarti nih, ya, orang munafik sama seperti siapa? Syaitan, ya kan? Syaitan itu kan berasal dari kata syaitana. Ya, apa itu syatona? Syatona itu artinya ay ba'uda anil khair, ya, yang jauh dari apa? Kebaikan, ya. Jadi kata syaitan itu adalah apa? Dia itu sangat jauh atau menolak, ya, mentah-mentah segala macam bentuk apa? Kebaikan, ya. Makanya kamu harus introspeksi. Kalau dalam diri kalian, ya, ada sesuatu sifat yang ketika ada orang lain mengajak suatu kebaikan, kamu menolak, ya, atau kamu ada perasaan kecewa, hati-hati, berarti itu kamu seperti apa? Syaitan, atau minimal seperti orang munafik, ya. Kalau orang munafik itu, ya, nerakanya lebih bawah daripada nerakanya orang-orang kafir. Ya, kalau orang kafir disiksa di dalam neraka jahanam. Tapi kalau orang munafik di bawahnya neraka jahanam, bayangin. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah katakan, ya, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu, ya, fid darkil asfali minan nar. Allah akan tempatkan mereka itu di mana? Di dasar jurang api neraka, dasarnya. Ya, ibarat kata itu kita tenggelam sama laut yang paling dalam, kita di dasar lautan, ya. Kalau orang-orang kafir neraka jahanam, iya, cuma
belum sampai di mana? Di dasar api neraka. Tapi kalau orang-orang munafik, hati-hati, ya, siksaan yang Allah akan berikan kepadanya itu, ya, lebih dahsyat daripada siksaan yang Allah akan berikan kepada orang-orang kafir. Ya, naudzubillah min dzalik. Hanya buang sifat-sifat munafik itu. Ya, kalau orang sekarang kan bilang, ya, kamu jadi orang jangan sok munafik. Ya, sok munafik. Apa itu sok munafik? Munafik dah. Kamu jangan munafik dah, ya. Jangan munafik dah, ya. Kalau kita nolak sesuatu yang baik aja kita bilang munafik. Ya kan? Kamu ketika diajak, ya, mau gak ikut jalan-jalan? Diam aja. Mau gak ikut jalan-jalan besok hari Sabtu kita jalan-jalan ke Monas? Mau gak? Ya. Atau naik sepeda mau gak? Diam aja. Ya, ntar gue jajanin dari sono, lu nggak perlu bawa apa-apaan. Diam aja dah. Temennya bilang, lu sok muna lu, ya, sok munafik gitu kan, ya, porak-porak artinya. Kan orang munafik kan sifatnya apa? Porak-porak, ya, nggak mau berterus terang apa yang ada dalam hatinya. Baik, ya. Fahasbuhu jahannam. Nih, ya, maka Allah katakan fahasbuhu, maka cukup baginya, ya, tempatnya jahannam. Di mana? Di neraka jahannam. Neraka ada 8 tingkatan, ya. Yang paling parah itu neraka apa? Neraka jahannam, ya. Itu neraka yang udah nggak ada apa-apa lagi dari, ya. Adik-adik sekalian, panas api neraka, ya, yang paling rendah itu baru berapa? Panasnya api dunia yang paling panas. Atau sebaliknya, panas api di dunia yang paling panas itu baru 1/70 api neraka yang paling rendah. Ya. Api dunia yang paling panas, ya, itu baru 1/70-nya api panasnya api neraka yang paling rendah, ya kan? Kita nggak bisa bayangin, apalagi panasnya api neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Coba bayangin, 1/70, ya. Kita punya, ya, jambu satu, tahu kan satu buah. Cuma dibagi buat 70 orang, kira-kira habis nggak tuh jambu? Satu jambu dibagi 70, ya. Itu panas dunia yang paling panas tuh, ya. Kata Nabi baru 1/70-nya tuh, ya, neraka yang paling bawah, ya. Yang kalau kita jangankan kita dicemplungin ke dalam api neraka, kita baru melihat api neraka tuh yang dalam riwayat dikatakan radius, ya, sekian ribu kilometer aja tuh, kita udah merasakan panas yang luar biasa. Itu belum kita dicemplungin, ya. Gimana kita diapain? Dicemplungin ke dalamnya tuh, dilemparin ke dalam api neraka, ya. Ibarat kita baru main, padahal di pelataran neraka doang nggak sanggup kita, ya. Nanti itu kita dimain, ya, ditaruh di pelataran api neraka, jangan sampai pelatarannya dia nggak enak, apalagi apanya dalamnya, ya, gitu. Ingat, jadi 1/70 panas api dunia yang paling panas, ya. Itu yang bisa diukur dalam riwayat dikatakan, ya. Wala bi'sal mihad, ya, dan itu adalah apa? Seburuk-buruk tempat atau seburuk-buruk tempat kembali. Buat siapa? Buat orang-orang munafik, ya. Ayyak fihi an takuna lahu jahannam firasyan wa mihadan, ya. Cukup baginya, ya, untuk apa? Mereka itu neraka jahannam tempat kembalinya. Wa bi'sa hadzal firasy wal mihad, ya, dan seburuk-buruk tempat dan sejelek-jelek tempat adalah neraka. Buat siapa? Buat orang-orang munafik yang kalau disuruh takwa kepada Allah
justru bukan dia mau menerima, malah meledek. Ya, timbul kesombongan. Orang kalau diajak yang baik, dia nggak mau, mendingan diem. Ya, jangan udah nggak mau ngeledek. Ya, jangan udah nggak bisa ngelakuin, ngatain. Sama aja nih. Ya, kita diajak kebaikan sama orang. Ya, ada teman kita, ada yang ikut sama anjuran teman yang lain tadi. Teman yang ikut justru diapain? Diledekin. Itu naudzubillah min dzalik. Seharusnya kalau lu udah nggak ikut, jangan ngapain? Jangan ngeledekin orang, jangan ngatain orang, jangan cemoohin orang lain yang mau ikut dengan apa? Dengan kebaikan. Ya, betul. Wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah. Nah, ini ayat yang berikutnya ini adalah ayat tentang kelompok orang-orang yang kedua. Ya, kelompok orang-orang yang baik-baik ini, ya, yang Allah akan sebutkan pada ayat yang ke-207. Ya, kalau tadi itu kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang jahat, yaitu orang-orang munafik. Ya, nah, untuk kelompok kedua ini, ya, Allah katakan dalam Al-Quran, wa minan nasi, dan ada sebagian manusia, ya, atau sebagian orang, may yashri nafsahu ibtigha'a, ya, yang mau mengorbankan dirinya, ya, ibtigha'a mardatillah, dalam rangka untuk apa itu? Mencari keridhaan Allah. Ya, jadi enggak semua yang namanya manusia ini jahat, enggak. Ya, Allah sudah katakan, ya, dalam menciptakan manusia itu, wa minhum mu'minun wa minhum kafir. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Nah, kelompok yang kedua ini ada orang yang dengan rela mengorbankan dirinya dalam rangka apa? Mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa an-naw'u tsani wa humul al-akhyar wal abrar. Ini merupakan, ya, kelompok kedua. Siapa itu? Kelompok mereka orang-orang yang akhyar, yang orang yang merupakan orang-orang pilihan, al-abrar, dan juga orang-orang yang baik. Ya, fa ba'da an dzakara ta'ala sifatul munafiqin az-zamimah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifat orang munafik, ya. Nah, ini insyaallah akan kita baca nanti pada pertemuan kita yang akan datang, insyaallah setelah lebaran. Ya, lebaran nanti, karena ini pengajian terakhir, ya. Insyaallah kita, Allah beri kesehatan, panjang umur, bisa tahun depan habis lebaran kita berjumpa lagi, ya, kita ngaji lagi, ya, untuk mendalami ilmu-ilmu agama kita. Inilah sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada mau ditanya.